Akhirnya Vomero 5. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita kembali dengan Vomero 5, requestan terbanyak kalian. Alasannya simple, karena akhirnya kita dapat yang harganya cocok di Kik Avenue. Ya, anyway, kalau kalian mau belanja lagi di Kik Avenue juga kita ada kode voucher ya, nanti gue liatin di akhir. Nah, bahas dulu sedikit sepatunya, karena kalau ngomongin Nike harus ngomongin desain. Kenapa harus? Karena ini konon katanya ini adalah edisi khusus Bill Bowerman. Bowerman. Koreksi kalau gue salah ya. Nah, di sini gue ngelihat memang sangat wajar kalau Nike akhirnya menghidupkan kembali sepatu ini. Ya, ini adalah sepatu lari tahun 2000-an dari Nike. Actual sepatu lari, bener-bener dipakai lari. Sepatunya keras, iya kalau buat standar lari zaman sekarang. Nggak banyak teknologi menarik lah di saat itu ya. Ya mungkin yang kelihatan banget saat itu adalah gel dari Asics dan Nike itu sudah punya air unit. Sama, sepatu ini pun, spoiler, ada air unitnya. Kalau buat desain, ini juga terbilang menarik ya untuk standar zaman sekarang. Ya, tapi kalau kita mundur 5 tahunan yang lalu, ini sama sekali nggak dilirik guys. Ya, buat zaman sekarang memang sangat masuk ke estetika dead shoes ya, apalagi kalau di-compare dengan saingan satu negaranya. Ya, emang estetika dead shoes bener-bener kelihatan banget di sini, tapi saat itu kalau ada anak mudanya nih yang pengen lari dengan sepatu kayak begini, mereka pasti larinya ke Nike karena desain. Nah, desainnya Nike ini nggak terlalu dead shoes banget sebenarnya. Dia lebih ramping, lebih modern lah daripada dead shoes yang rame saat itu. Dan itu pun sebenarnya berlaku sekarang. Gue mengerti banyak banget di antara kalian yang suka dengan siluet desainnya ini karena ya lihat aja ini memang menarik. Apalagi Nike itu butuh sepatu kayak gini untuk collab. Ya, Nike itu butuh sesuatu yang bisa diganti-ganti panel-panelnya, detail-detailnya ini dengan berbagai warna. Ya, kita tahu lah, belajar dari Jordan. Dan ini adalah kanvas yang sempurna bagi Nike. Ya, tapi kan bukan itu dong obrolan kita hari ini, karena kita mau gas bedah sepatunya. Dan ini dia Nike Vomero 5. Oke, langsung aja kita bahas ke bagian uppernya. FYI, ini adalah tipe upper yang gazetted tongue. Kita bisa lihat di sini ya, ini lidahnya nempel dengan bagian uppernya ke bagian upper yang dalam. Jadi di luar ini ada cage-nya gitu buat support bagian sini ya. Ini bahannya TPU ya, yang warna biru-birunya ini. Ini jujur kalau buat gue pribadi ya, ngelihat bagian ini tuh yang paling aneh sendiri. Kenapa coba dia harus bikin garis-garis kayak gini? Dibikin lebih polos atau lebih minimalis juga bisa kok sebenarnya. Tapi nggak tahu lah ya. Mungkin gue bisa aja salah. Tapi ya ini menurut gue bagian yang paling agak nggak nyambung dibanding semua estetika yang lain. Tapi ya ini eye-catching juga. Ada juga di antara kalian yang suka dengan detail ini. Kalau kalian suka atau nggak suka, yuk kita bahas di kolom komentar. Nah, bahas sedikit tentang kualitinya ya. Jadi gue sempat lihat-lihat beberapa reviewer luar itu menyatakan kalau mesh-nya si Nike ini kuat. Oh, kita coba dong ya. Kita tarik pertama pakai Newton meter, ternyata memang hasilnya eksepsional sekali karena dia bisa menahan beban sampai 6,63 kg force. Ya, kuat banget loh ini. Nah, kita lanjut ke kuatannya ya. Makanya kita coba Dremel. Pertama kita Dremel mesh-nya. Dan surprise, ini untuk mesh ya, kategorinya sudah terbilang kuat. Tapi memang bukan kuat sekali karena masih ada kegeseknya sampai kebuka sedikit, tapi nggak sampai tembus ke dalam. Apalagi ke lapisan hitamnya ini ya. Ini kan dua lapisan nih meshnya. Mesh luar yang warna putih silver ini sama bagian hitamnya. Ke hitamnya nggak tembus guys. Jadi kita memberikan poin 4 dari 5 ya untuk itu. Kemudian kita juga penasaran dengan Dremel kulitnya. Saking nggak percayanya kita Dremel 2 kali coy.
Ya, kita Dremel pertama, kedua hasilnya konsisten, ternyata memang ini sekuat itu. Jadi buat penilaian kita ini sudah bisa kita kasih poin 5 dari 5 karena ketahanannya terhadap Dremel. Tes kita memang sangat ekstrim guys. Tapi benchmarknya gini, beberapa penonton pernah cerita sama kita accident di jalan dan sama sepatu-sepatu yang hasil tes ketahanan Dremelnya itu bagus, memang kaki mereka jadinya nggak luka, yang dikorbankan sepatunya. Ya tapi nggak apa-apa kan, safety buat kalian. Nah anyway, untuk standar kayak gini tadi kita kasih poin 5 dari 5 ya. Nah, terus kita masuk ke dalam bagian liningnya. Kita coba tes Dremel. Jujur ekspektasi kita nggak tinggi dan hasilnya memang ada di poin 2 dari 5 gitu. Kenapa? Karena ya jebol aja gitu. Jadi masalah yang akan terjadi kalau sering keluar masuk di sini kan liningnya yang kena duluan gitu. Nah ini salah satu potensial kerusakannya ternyata adalah di liningnya yang duluan dibandingkan yang lain-lain. Nah untuk upper sendiri mempertimbangkan beberapa hasil pengetesan kita berikan rating 7,5 dari 10. Oke, kita pindah sedikit ke bawah ya. Pertama kita masuk ke insole-nya. Ini menurut gue mengecewakan karena insole ini adalah busa biasa. Beda dengan kompetitornya yang sekarang rata-rata udah pakai Ortholite, atau ada kompetitornya lain yang price point-nya agak di bawah, teman senegaranya biasanya kopi-kopi desain itu pakai memory foam gitu kan. Ini sekelas Nike kok nggak bisa pakai Ortholite gitu, sayang aja. Jadi kenyamanannya kurang maksimal. Padahal kalau kita lihat ke dalam, ini dia udah pakai alas TA yang empuk ya. Ini oke loh. Dan kita masuk ke dalam ada 2 air unit di bagian heel sama bagian bola-bola kaki. Barulah di luarnya ada midsole ya. Ini karakternya sih lebih ke Eva. Nah, habis itu midsole kedua harusnya ini dual density ya sama biru, tapi enggak, ini density-nya sama. Jadi kalau kita cek durometernya memang masih deket aja gitu ya, karakternya begitu mirip. Ini agak berbeda dengan mungkin kompetitor yang lain, biasanya mereka naruh dual atau triple density di sininya karena untuk berbagi tujuan. Jadi di titik tertentu ada lebih empuk, di titik tertentu ada lebih keras gitu ya penguatannya. Nah, kalau di sini enggak, sama aja. Mungkin perbedaannya adalah di air unit. Nah, spoiler aja, ini tuh memang menegaskan kalau aslinya ini adalah sepatu lari, bukan sepatu lifestyle gitu ya. Karena ya air unit ini baru bermanfaat kalau kalian perform gitu, kalau kalian lari. Ya unik aja sih sebenarnya dengan apa yang dilakukan Nike di sini. Kita lanjut ke outsole-nya ya. Nah, di outsole ini kita mendapatkan angka 3,6 untuk rubbernya hitam. Jadi ternyata sekelas Nike aja dia nggak naruh rubber terlalu banyak, cuman di belakang, tengah, dan depan. Yang biru-biru ini bukan, ini material yang sama dengan si midsole-nya. Nike, what happened, man? Nah, kita coba tes Dremel juga ya. Yang hitamnya ini ternyata sangat durable, dimana kita dapat selisihnya itu cuma 1,5 mm. Ini termasuk bagus buat standar brand luar bahkan. Dan kita berikan rating untuk si outsole-nya ya, itu adalah 8 dari 10. Beberapa detail-detail yang penting mungkin kalian perlu tahu di outsole-nya. Ternyata di sini ada Sangsnya ditaruh di luar, seperti mungkin beberapa kompetitor Dead Shoes yang lain, tapi ukurannya kecil sekali. Nah, manfaatnya seperti apa? Nanti akan gue bahas di kenyamanan dan performance. Nah, untuk material sendiri kita mendapatkan rata-rata angka 7,75 untuk outsole sampai ke upper. Nah, gimana dengan konstruksinya? Gue sebenarnya berharap banyak, apalagi ini adalah Nike Made in Indonesia, dimana pengalaman kita sih sebenarnya ya dengan Nike gitu ya yang Made in Indonesia biasanya lebih baik. Nah, kita coba bongkar dalamannya. Ternyata ini menarik sekali loh. Dari segi midsole ke outsole atau yang biru ini ya, yang biru ini sebenarnya nggak bisa dikatakan outsole juga, tapi ya outsole sih karena posisinya di sini ya. Itu menyatunya sangat sempurna sekali, bener-bener nempel dengan luar biasa baik, begitupun dengan bagian rubber. Nah, gimana dengan midsole ke upper gitu ya, atau ke alas TA-nya? Ke alas TA-nya memang masih ada yang bisa ditarik, ya tapi itu masih wajar, sangat bisa diterima. Ke uppernya itu juga luar biasa baik, ya bener-bener bagus banget. Bonding-bondingnya udah lama loh kita nggak lihat Nike yang bonding-bondingnya kayak gini. Terus ini ada air unit juga, air unitnya menyatu dengan sempurna dengan midsole-nya. Jadi pengerjaannya bagus, khas Made in Indonesia guys. Salah satu yang terbaik ya, Nike Made in Indonesia. Jadi buat teman-teman yang baru ketemu kita, please take a note, kalau di luar negeri ketemu Nike Made in Indonesia itu tuh bagus guys, jangan kecewa. Memang barang bagus kok. Nah, tapi itu tidak menihilkan sesuatu yang jadi fitur khasnya Nike. Apa itu? Tentu saja lem, bleber, dan jahitan garapi. Ini fitur ya. Ini lem-lemannya ada bleber di sana sini. Bayangkan guys, lemnya keren sekali Nike fiturnya.
Terus kalau kita lihat jahitan-jahitan pun begitu rapi, tapi tenang, ini barang ori guys. Ya memang begitulah tuh. Kita lihat di sini ya, pas proses bondingnya ini cuttingan panel nggak rapi, ketemu lem nggak rapi, nggak di clean up. Why Nike why? Nah biar lebih jauh ya soal originalitas, meskipun kita lagi bahas konstruksi, nih gue ambil boxnya juga ya. Di sini stiker-stiker legalnya ada, terus kemudian ini stikernya juga dari distributor Nike resmi ya. Ini dibuatnya di PT Changsin Indonesia ya, Karawang. Data-datanya, dokumennya komplit. Memang ini barang legal gitu ya. Kita tanya ke KKV-nya juga, memang dapatnya memang langsung dari distributor resmi Nike-nya gitu. Jadi ini memang barang resmi asli. Ya inilah adanya. Tapi jangan khawatir, sebenarnya ini kuat, cuman kurang rapi aja. Ya gue berikan rating sebenarnya 8 dari 10 untuk konstruksi ini. Oke, kita bahas ke kenyamanan. Ini bagian yang mungkin kita akan breakdown terbanyak. Pertama, buat statistiknya, berat sepatu untuk size 40 itu 275,7 gram. Jadi ini bukan sepatu yang ringan ya, meskipun feel-nya memang aktualnya itu lebih ringan daripada itu. Mungkin kalau feel aktualnya gue bisa bilang di 250 graman lah untuk size 40-an. Nah ini kalau dibanding-bandingkan feel-nya ya, belum berat aktualnya, memang lebih ringan juga dibandingkan misalnya New Balance gitu ya. Makanya banyak juga teman-teman yang komen kalau mereka pakai Nike itu lebih ringan, lebih empuk daripada New Balance. Karena ya memang aktual feel-nya ringan gitu si Vomero ini. Kemudian lebar toe box-nya juga nggak buruk, ternyata di size 40 itu 98,9 mm. Ini menarik nih, biasanya kan Nike senangnya sempit-sempitan ya, tapi enggak. Nah, gue pengen kasih kalian lihat sesuatu aja sebagai note ya. Kalau kaki gue lebar cocok nggak pakai ini? Nah, meskipun lebarnya itu mungkin oke, tapi tolong perhatikan, Nike itu punya karakteristik suka agak lumayan ekstrim di toe box-nya. Bagian luar itu suka ditekuknya lebih dalam lagi, bagian jempol juga ditekuknya lumayan berasa di sini. Jadi bener-bener mengerucut gitu ya, taperingnya itu lebih agresif. Nah, itulah yang terjadi di sini. Kalau kaki kalian lebar, yang lebih generous itu sebenarnya adalah P6000 daripada ini. Jadi dia lebih enak nih, bagian depannya lebih lebar lagi sedikit si P6000. Kayak begitu. Kalau untuk instepnya, ini lumayan tinggi sebenarnya 71,7 mm. Tapi sedikit catatan, karena ini adalah gazetted tong, dan gazetted tongnya itu nggak kayak banyak sepatu lari modern yang main ya, yang lentur. Ini tuh mati, diem. Jadi memang akan lebih kerasa ngepres. Bukan sakit ya, tapi lebih ngepres atau lebih ngepas sama fitting kaki kalian. Itu aja catatannya. Kalau heel dropnya ini biasa aja, nggak terlalu rendah juga. Dia ada di 11,2 mm. Apakah akan enak buat berdiri lama? Kemungkinan iya, karena kita belum ngetes cukup lama ya. Paling banter 30-40 menitan, dan 30-40 menitan itu masih sangat aman sekali berdiri pakai sepatu ini. Jadi biasanya indikatornya makin rendah heel dropnya juga akan membantu ke nanti berdiri lama ya. Oh iya, yang satu hal yang menarik lagi ya, mungkin kalian akan butuh upsize di sepatu ini loh. Kenapa? Karena kita menemukan sepatu ini tuh klaimnya 25,5 cm di size 40, ternyata aktualnya itu adalah 25 cm dengan kondisi ya insole terpasang. Jadi mungkin 25,5 itu adalah saat insole tidak terpasang. Jadi bisa dicoba aja ya buat upsize ya. Gue pribadi sebenarnya nggak upsize banget. Jadi gue biasa pakai 46 di Adidas gitu ya, di beberapa brand yang lain. Di Nike gue masih tetap bisa pakai 46, tapi memang kerasa banget sih runcingnya atau sempit di toe box-nya. Itu sedikit insight aja buat fitting-fittingan ya. Oh iya, satu hal menarik, Nike itu menyiapkan kolarnya ya, di sini itu bener-bener ngefit dengan baik. Ini kolarnya di mata kaki, bagian luar dan dalam itu berbeda, ngikutin sama bentuk mata kaki kalian. Kudos buat Nike ya, memang mau melakukan hal seperti ini. Kalau kita bahas dari segi gripnya itu biasa, tengah-tengah. Jadi nggak bagus, tapi nggak jelek juga. So-so aja dari segi grip di sepatu ini. Jadi kalau kalian pakai buat becek-becekan masih bisa, tapi tolong lebih hati-hati. Kalau kalian di jalanan licin atau di lantai licin juga biasa-biasa aja gitu. Nggak spesial lah gripnya. Nah, satu hal menarik ternyata ya, karena ada air unitnya, gue penasaran pengen lihat energi returnnya atau bounce-nya. Ternyata angka bounce-nya itu cukup tinggi ya, di angka 26 cm. FYI aja, untuk juara-juara tes bounce di kita itu ada ETPU-nya Boost ya dari Adidas, sama ada Peba ya yang ada di banyak sports shoes sekarang lah. Nah itu biasanya di angka 30-31.
Nah, kalau kalian jalan memang nggak terlalu akan berasa, tapi kalau kalian speed jalannya cepat, ini mungkin akan membantu dengan lebih baik. Kalau kalian mau jogging sedikit, sebenarnya bisa, tapi gue udah nggak rekomen. Tapi do with your own risk aja ya, karena masih ada yang suka nanya kan hal seperti ini. Aslinya sepatu lari, iya. Tapi lebih enaknya buat sepatu jalan. Nah, sebagai sneakers, desain ini mengingatkan gue sama sepatu-sepatu stability di merek lain. Apakah ini sepatu stability juga? Jawabannya kita coba tes ya. Pertama, lateral rigidity-nya dulu nih. Kalau sepatu stability biasanya memang agak keras. Ini kekerasannya sama lah. Jadi agak rigid tapi masih di level yang sangat bisa diterima. Nah, torsionalnya gimana? Torsional ini yang lebih main nih. Cuma torsionalnya ini kebantu dengan ada shank spread sedikit ya untuk membantu menstabilkan. Jadi ada sedikit rigidity-nya. Jadi rigidity-nya low to medium kalau di sini ya, torsionalnya ya. Nah, apakah platnya ini kemudian berfungsi? Berfungsi untuk menjaga rigidity-nya aja, biar nggak terlalu kemana-mana. Tapi ini bukan plat untuk kestabilan, seperti kita lihat di New Balance atau di Asics misalnya. Jadi kalau kalian punya masalah kaki seperti overpronasi dan butuh yang stabil, bukan ini jawabannya. Mendingan ke dua kompetitornya yang lain. Ini buat cari yang gimana? Yang empuk. Iya, karena memang karakter midsole-nya ini relatif empuk, cukup empuk ketika dikompres, tapi juga masih masih agak keras. Nah, buat kalian yang suka sepatu empuk, ini bukan buat kalian. Karena empuknya Vomero itu nggak cushioning gitu ya. Nah, tapi buat kalian yang suka sepatu yang agak firm, tapi juga nggak terlalu maksimal supportnya, ini adalah sepatu untuk kalian. Ini sepatunya cocok gitu ya. Ringan, empuknya juga ya empuk, lebih empuk daripada New Balance kalau boleh gua katakan ya. Tapi bukan yang terempuk juga, bukan yang tersupport juga. Middle ground banget, bener-bener middle ground banget. Itu adalah sesuatu yang ada di sini gitu ya. Nah, saatnya kita berikan rating untuk kenyamanan dan performance-nya, itu ada di angka 7 dari 10. Dengan rating total ya, 7,58, menurut gue sepatu ini tuh bener-bener ada di middle ground banget, tengah-tengah aja. Jadi agak tanggung gitu ya. Mau dibilang bagus banget supportnya? Enggak. Mau dibilang empuk banget? Enggak. Mau dibilang oke banget buat lari? Enggak juga. Karena sepatu lari sekarang udah jauh move dari sini. Yang menang dari semuanya adalah desain gitu ya. Tapi kalau boleh mungkin memberikan sedikit saran, ya karena suka ada yang nanya juga ya di kolom komentar, kalau kalian pengen cari yang lebih empuk daripada ini sesama Nike ya. Mungkin kalian harus cari ke kompetitornya kayak Asics atau New Balance yang udah kita bahas kemarin-kemarin. Itu sedikit insight ya. Jadi ini betul-betul menurut gue ya yang kurasinya desain baru cocok pakai ini. Dan kita tunggu aja nanti ya colorway baru itu potensial paling cakep dibandingkan dengan kompetitornya yang lain. Akhir kata, kalau kalian tertarik buat beli Nike Vomero 5 ini, kalian bisa masukin kode voucher kita di Kick Avenue. Dan kalau kalian mau belanjanya buru-buru nih, cari aja yang ada tanda petirnya di Kick Avenue. Karena itu adalah pengiriman tercepat. Kita aja kemarin dapat cuma 1 hari. Dan itu aja review Nike Zoom Vomero 5 dari kita kali ini. Gimana menurut kalian? Kita lanjutin diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.